Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ripka Abigail Sundi. Saya dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya dengan prodi Farmasi dari angkatan 2025. Dengan NIM 202506020136 dengan student ID 12025005006. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi asam basa dan juga pH. Oke, mari kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Kira-kira teman-teman pernah mikir nggak ya? Kenapa lemon itu asam? Sedangkan sabun itu licin? Atau pasta gigi? Kenapa pasta gigi bisa mencegah gigi berlubang? Itu semua karena adanya sifat kimia yang disebut dengan asam basa dan juga angka yang biasa kita kenal yaitu adalah pH. Menarik ya? Nah, pernahkah kamu mencoba mencuci tanganmu yang berminyak hanya dengan air? Pasti minyaknya nggak akan mau hilang nih. Jadi kita menggunakan sabun dan juga air. Karena air dan minyak tidak bisa menyatu, dan disinilah basa berperan memiliki sabun. Kebanyakan sabun dibuat melalui proses kimia yang disebut dengan saponifikasi, yaitu reaksi antar lemak dan juga basa kuat. Seperti natrium hidroksida, sabun bersifat basa dengan pH sekitar 9-10. Sifat basa ini memiliki tekstur licin yang kita rasakan. Secara kimia, basa pada sabun membantu mengangkat minyak di tanganmu dan menariknya ke dalam air sehingga noda bisa dibilas bersih. Tanpa sifat basa ini, kita akan sulit menjaga kebersihan dari diri dan juga lingkungan dari kuman yang bersembunyi di balik lapisan minyak. Wah, ternyata hal ini ada fun fact-nya juga loh. Jadi, kamu bisa menyebutkan bahwa rasa pahit yang tidak sengaja kita rasakan saat sabun kemasukan atau busa sabun kemasukan dalam mulut kita. Ternyata ini adalah ciri utama dari sifat basa. Ternyata sabun yang kita anggap licin dan bisa membersihkan, kalau dirasa-rasa itu rasanya pahit ya guys. Nah, sekarang mari kita bicarakan soal gigi. Tahukah teman-teman bahwa setiap kali kamu makan makanan manis, bakteri di mulutmu itu juga ikut berpesta. Bakteri ini memecah gula dan membuang limbah berupa asam. Asam ini sangat jahat karena bisa mengikis emal lapisan lindungan gigi. Jika pH di mulut turun di bawah 5,5, gigi mulai keropos nih. Disinilah pasta gigi jadi pahlawannya. Kebanyakan pasta gigi dirancang bersifat basa lemah. Karena kita menyikat gigi, pasta gigi yang basah akan menetralkan asam yang dihasilkan dari bakteri tadi. Reaksi netralisasi ini menaikkan pH mulut agar kembali ke level aman. Sehingga gigi kita terlindungi dari lubang. Jadi, menyikat gigi bukan cuma soal bau mulut, tapi menjaga keseimbangan pH. Wow, keren banget ya guys. Asam basa dan pH. Apa sih yang membuat zat bersifat asam atau basa? Kita cari tahu yuk. Asam adalah zat yang memiliki rasa masam. Asam melepas ion hidrogen H+ ketika dilarutkan ke dalam air. Asam pekat seperti asam klorida sangat korosif. Asam ini dapat merusak logam dan berpotensi menyebabkan luka bakar pada kulit. Nah, asam laboratorium terlalu berbahaya untuk dicicipi. Tapi kalian pernah kok mencicipi beberapa asam seperti lemon dan juga jeruk. Nah, alkali di sisi lain terasa licin. Alkali adalah basa yang larut ke dalam air. Basa zat adalah yang menetralkan asam. Wah, seperti asam alkali, pekat bersifat korosif dan dapat merusak logam dan kulit.
pada manusia. Alkali seringkali digunakan dalam alat pembersih rumah tangga. Kira-kira apa ya contohnya? Ketika asam dan alkali bercampur, keduanya saling menetralkan membentuk garam dan air. Nah, suatu proses yang disebut reaksi netralisasi. Nah, larutan dapat bersifat asam, alkali, atau netral. Dapat membedakannya dari menggunakan indikator yang berubah warna pada saat diperkenalkan pada larutan. Selanjutnya adalah skala pH. Skala pH adalah ukuran keasaman atau kebasahan suatu zat berbasis air, berkisaran dari 0 hingga 14, di mana 7 adalah kurang dari 7 dan asam adalah lebih dari 7 basa alkali. Skala ini bersifat logarithmik yang artinya setiap satu unit perubahan pH mewakili perubahan konsentrasi ion hidrogen sebesar 10 kali lipat dan sangat penting dalam kimia. Ternyata jus kubis merah juga bisa menjadi indikator pH. Bagaimana kubis merah membantu mengidentifikasi larutan asam dan basa? Jadi, asam melepaskan ion hidrogen H+ dalam larutan, biasanya memiliki pH kurang dari 7. Alkali melepas ion hidroksida OH- dan memiliki pH lebih besar dari 7, sedangkan skala pH membantu kita mengukur keasaman dan asidisitasnya. Gimana ya kalau dunia berubah jadi cairan rumah tangga biasanya seperti air keran, tiba-tiba jadi asam atau alkali yang kuat? Wah, bakal jadi masalah yang harus dipecahkan nih. Teori Arrhenius adalah teori yang paling mendasar dan berfokus pada apa yang terjadi saat suatu zat dilarutkan dalam air. Asam, zat yang terlarut dalam air melepas ion hidrogen H+, dan basa, zat yang dilarutkan dalam air melepaskan ion hidroksida OH-. Selanjutnya adalah teori Bronsted-Lowry, yang dimana asam adalah donor proton, pemberi H+, dan basa adalah ekspektor proton, penerima H+. Teori Gilbert and Lewis. Teori ini adalah yang paling luas karena tidak lagi bergantungan pada atom hidrogen, melainkan pada transfer pasangan elektron, seperti asam, ekspektor penerima pasangan elektron, basa, donor pemberi pasangan elektron. Untuk perbandingan singkatnya adalah berfokus pada media air melepaskan H+ dan melepaskan OH+, dan donor H+ dan juga ekspektor H+, pasangan, ekspektor, dan donor. Itulah perbandingan singkat atau teori asam basa menurut para ahli. Nah guys, sekian adalah video dari saya. Terima kasih buat kesempatannya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan dan kiranya video ini boleh bermanfaat. Terima kasih.